Waalaikumsalam Ibu Maya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang rencana kegiatan observasi supervisi akademik yang akan kita laksanakan esok hari ya, Bu. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai esok hari, Bu. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang akan ingin saya capai itu ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami struktur dari teks prosedur. Lalu yang kedua, siswa mampu menyusun teks prosedur. Dan yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil dari teks prosedur. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, metode pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan 2 metode. Yang pertama, saya akan menggunakan metode PBL, dan yang kedua, saya akan menggunakan metode discovery learning. Oke, jadi rencananya Bu Citra besok akan menggunakan metode pembelajaran PBL dan discovery learning untuk dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Baik, jadi Bu Citra akan menggunakan metode pembelajaran PBL dan discovery learning untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kira-kira apa alasan Bu Citra menggunakan metode tersebut? Alasan saya menggunakan metode tersebut agar bisa meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi Bu Citra ingin meningkatkan keaktifan peserta didik ya. Kira-kira apa yang akan Bu Citra lakukan agar dapat meningkatkan keaktifan peserta didik tersebut? Untuk meningkatkannya, saya akan membagi kelompok kecil. Dari kelompok tersebut saya akan bagi satu kelompok itu berisi 4 orang siswa. Diharapkan dari kelompok tersebut siswa agar menjadi lebih aktif. Jadi untuk kegiatan pembelajaran besok itu Ibu Citra akan membagi siswa atau peserta didik dalam satu kelas itu menjadi kelompok-kelompok kecil. Di mana kelompok kecil ini berisi 4 orang siswa saja ya. Dan harapan tadi dengan adanya kelompok kecil ini siswa jadi lebih aktif lagi ya. Nah, selain itu ada hal lain tidak yang ingin Bu Citra lakukan? Saya akan membangun suasana kelas itu menjadi lebih kondusif lagi, Bu. Bu Citra selain tadi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, Bu Citra ingin membangun suasana kelas yang kondusif ya. Betul. Gimana caranya tuh, Bu? Di sini ada 3 cara. Yang pertama, saya akan memanggil siswa sesuai dengan namanya. Lalu yang kedua, saya akan memberikan motivasi dengan kata-kata motivasi. Dan yang ketiga, saya akan melakukan aktivitas yang dapat mencairkan suasana kelas. Luar biasa sekali. Saya tuh tertarik sama poin ketiga yang tadi akan Bu Citra lakukan untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya. Salah satunya adalah tadi menciptakan kegiatan yang dapat mencairkan suasana kelas ya. Baik, kira-kira untuk mencairkan suasana kelas ini apa yang akan Bu Citra lakukan? Saya akan melakukan kegiatan ice skating dan juga dari kegiatan ice skating ini saya bisa mencairkan suasana kelas dan juga bisa membalikan fokus siswa. Jadi Bu Citra rencananya nanti akan melakukan kegiatan ice skating. Diharapkan dengan kegiatan tersebut siswa dapat fokusnya dapat kembali dan suasana kelas bisa lebih cair lagi ya, tidak tegang gitu ya Bu ya. Baik, sekalian rencana yang akan Bu Citra lakukan esok. Tapi nanti saya akan lagi memfokuskan pada kegiatan Bu Citra dalam rangka meningkatkan atau membuat suasana kelas yang kondusif ya. Nah, dari kegiatan kita dari tadi nih Bu, kegiatan kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Citra ambil? Untuk kesimpulan yang saya ambil, mudah-mudahan dengan
kegiatan ice breaking bisa mencairkan suasana lebih kondusif lagi di kelas dan juga memfokuskan siswa pun. Jadi Bu Citra menyimpulkan kegiatan hari ini yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bu Citra melakukan metode pembelajaran PPL dan discovery learning. Kemudian untuk meningkatkan keaktifan siswa, Bu Citra akan membuat kelompok-kelompok kecil ya, dan melakukan kegiatan speaking dalam rangka mengembalikan fokus siswa serta membangun suasana kelas lebih kondusif lagi ya. Nah, kira-kira gimana perasaan Bu Citra setelah Bu Citra menemukan nih rencana-rencana yang akan Bu Citra lakukan besok? Perasaan yang saya rasain, saya senang. Yang pertama saya senang, yang kedua saya mendapatkan ilmu yang baru dari Bu Maya dan juga pengetahuan yang baru. Terima kasih Bu atas ilmunya. Terima kasih atas waktu yang Bu Citra berikan pada hari ini. Kita tunggu, saya tunggu nih action nyata Bu Citra esok. Ya. Tetap semangat ya Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, semua dalam keadaan sehat. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abiyu sebagai ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan dilihat kolong meja, kolong bangkunya apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang di tong sampah ya. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kelasnya bersih. Kalau kelas bersih, belajar pun menjadi lebih nyaman. Oke, baik. Sebelum mulai materi, Ibu akan mengabsen kalian ya. Ibu akan cek kehadirannya satu persatu. Abiyu, Ibu. Ali, Ibu. Jaka, Ibu. Alfan, Adik. Nabil, Tiara, Artanti, Wilda, Riri, Nindi, Desti, Devia, Putri, Raya, Syadila, Zain, Ibu. Alif, Rasendria, Adinda, Dea. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Terima kasih yang sudah hadir hari ini ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang teks prosedur. Ada yang tahu prosedur itu apa? Ada yang tahu? Apa Putri? Langkah-langkah. Jaka?
yang harus kalian simak dan kalian tonton dengan baik ya. Silakan kalian simak. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin seblak lagi. Kali ini aku bikin seblak ini versi baru yang rasanya itu lebih enak, lebih banget sama yang dijual-jual. Dan ini kuahnya jadi merah banget dan ada rahasianya. Buat yang penasaran bagaimana bikinnya dan juga apa aja bahannya, langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Dan jangan lupa seperti biasa untuk klik tombol subscribe yang di bawah, bantu channelku agar terus berkembang. Ini dia bahan untuk membuat seblaknya, simple aja. Nah, biar kuahnya merah ini aku pakai cabai kering ya teman-teman, cabai merah kering seperti ini. Ini sebenarnya 3 buah. Terus untuk bumbu seblaknya aku pakai 4 siung bawang putih, lalu ada 2 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas setengah kencur, 5 buah cabai rawit. Kemudian untuk isiannya aku pakai 3 buah susu sapi, 1 butir telur ayam, 3 buah susu sapi, segenggam kerupuk aci, dan ini kurang lebih 1 sendok makan makaroni. Untuk sayurannya aku pakai sawi ya, ini sebanyak 200 cuban. Kemudian ada seasoningnya, jangan lupa ada garam, penyedap, lalu ada gula sedikit. Nah, oke, ini bahannya sudah selesai. Kita lanjut untuk potong-potong dulu bakso sapinya seperti ini, tipis-tipis aja. Teman-teman juga bisa pakai topping sesuai yang teman-teman mau ya. Ini sausnya juga mau potong serong. Kemudian kita didihkan air, lalu kita akan rebus makaroninya. Rebus juga kerupuk acinya sampai setengah matang. Kalau diberikan gini, masukin lalu aku matikan ya. Nanti udah matang sendiri. Nah, ini sesuainya aku pakai dari iDealer ya, linknya ada di deskripsi aku. Kita sisihkan dulu kerupuk aci juga makaroninya, nanti kita akan potong-potong sawinya. Ini sawinya sudah selesai aku cuci bersih, dipotong-potong seperti ini. Kemudian lanjut aku mau potong-potong bumbunya untuk di blender. Kita potong-potong bawang putih, bawang merah kemiri, kencur, cabai keringnya ini sudah aku cuci. Lanjut, sekarang kita akan blender bumbunya ya. Siapin blender, aku pakai gelas air blender dari iDealer. Ini cepet banget ya, harusnya teman-teman yang mau linknya bisa cek di deskripsi aku. Oke, haluskan semua bumbunya. Kasih sedikit air biar mudah. Kemudian kita blender bumbunya sampai benar-benar halus ya. Nah, kalau sudah selesai di blender, nanti kalau hasilnya seperti ini udah halus banget. Sekarang bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, sebelum kita bikin seblaknya, kita pecahkan dulu 1 butir telur ayam ke dalam mangkuk. Lalu kita kocok lepas seperti ini. Kalau sudah dikocok lepas, kita sisihkan. Lanjut, kita siapin pulpen. Di sini pulpennya aku juga pakai dari iDealer. Ini udah protein Jerman anti lengket. Panasin secukupnya minyak. Lalu kita akan tumis bumbunya tadi sampai benar-benar matang dan juga wangi. Tumis bumbunya sampai wangi dan juga matang. Kalau sudah mulai matang seperti ini, sekarang kita akan masukin sosis dan juga bakso tadi sudah kita potong-potong. Masukin aja kayak gini. Kalau sosis dan baksonya matang, kita aduk rata dengan bumbunya. Aduk dengan bumbu seblaknya. Kemudian kalau sudah selesai diaduk, sekarang kita akan tambahkan dengan air. Kita masak sampai airnya ini mendidih dulu ya. Masukin seasoningnya, garam, penyedap dan gula pasir. Diaduk-aduk sampai rata dan dicicip rasa bagaimana rasanya kurang bagi kita sekarang. Kita masak sampai airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukin kerupuk aci dan makaroni tadi yang sudah kita seduh pakai air panas atau direbus. Masukin aja kerupuk aci dan juga makaroninya. Kemudian kalau sudah, masukin juga sawi tadi yang sudah selesai kita potong, lalu diaduk sampai rata. Lanjut, setelah diaduk masuk semuanya. Sekarang kita bisa masukin kocokan telur. Nah, seperti ini, masukin aja. Lalu jangan diorak-arik terlebih dahulu ya, biar rasanya lebih mantap. Kita tunggu sebentar sampai telurnya set. Nah, kalau nggak set, bisa deh kita aduk-aduk. Jadi hasilnya nanti telurnya seperti ditumis ya.
Nah ini sebelumnya sudah matang ya, udah enak banget, udah bisa diangkat, kuahnya juga benar-benar semerah itu. Jadi yang mau jual bisa pakai resep aku kali ini ya. Udah deh, tinggal disajikan di atas piring. Nah ini dia teman-teman, sebelum kuah pedasnya aku udah selesai bikin. Ini rasanya enak banget, beda sama sebelumnya yang pernah aku share. Jadi teman-teman wajib banget untuk coba resep aku kali ini karena rasanya benar-benar mantul banget. Dijamin mirip banget seperti yang dijual-jual. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak tentang video pembuatan ya, sebelum ini yang biasa kalian makan saat istirahat di kantin sekolah ya. Nah, selain kalian bisa membeli, kalian juga bisa membuat sendiri seblak di rumah. Karena kan tadi kalian sudah menyimak pembuatan seblak. Apa yang pertama kali harus disiapkan? Apa Ali? Ada alat dan bahan. Terus apa lagi? Ada bumbunya. Terus apa lagi? Harus ada stepnya atau langkahnya ya. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan adalah alatnya, terus bahannya, dan langkah-langkah dalam pembuatan seblak. Nah, dari yang video kalian tonton, ibu apa yang bertanya? Ya. Nah, apa itu teks prosedur? Ya, tadi kan sudah melihat video tuh. Kira-kira apa ya teks prosedur itu? Nah, di sini ada pengertian dari sebuah teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat. Ya, berupa urutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi harus langkah demi langkah ya, sehingga tujuannya tercapai. Kalau tidak sesuai dengan langkahnya, nanti kalian tidak akan mencapai tujuan yang kamu inginkan ya. Contoh ketika kamu membuat kue bolu tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, kuenya akan tercapai nggak? Enggak, bisa jadi nanti bantet atau gagal ya. Jadi harus sesuai langkahnya ya. Nah, lalu struktur dari teks prosedur itu ada 4. Ya, yang pertama harus ada judulnya, harus ada tujuannya, ya, alat dan bahannya, dan juga langkah-langkahnya, ya. Nah, teks prosedur juga dibagi menjadi 2 jenis.
diskusikan ya. Kira-kira apa yang ingin kalian buat? Silakan dikerjakan. Nah, dari diskusi kelompok ini yang kalian menilai itu ada 3 ya. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Ya. Silakan dikerjakan. Apabila dia kurang paham, silakan langsung bertanya kepada ibu ya.
Sudah selesai ya? Ya. Oke, kalau sudah selesai sebelum presentasi kita ice breaking dulu sebentar ya. Ayo, ini silakan ice breaking. Ya, siapkan pulpennya. Siapkan pulpennya. Sudah siap? Konsentrasi. Oke, apabila ibu bilang sikut, tangannya diangkat. Sikut, sakit pegang perut, sekat tangannya seperti ini. Apabila ibu bilang sikat, ambil pulpen. Ya. Oke, siap ya? Kita mulai. Sikut, sikut, sakit, 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 sikut, 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 alif, sikut, sakit, sakit, sekat, 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 sikat. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi kita ulang. Konsentrasi.
alpukat. Pertama-tama saya akan mengingatkan kepada teman-teman dulu apa sih itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan tujuan yang tertentu. Jenis yang kita pakai teks prosedur kompleks karena berisi langkah-langkah yang banyak. Nah, selanjutnya kali ini cara pembuatan jus alpukat tujuannya akan dibacakan oleh Bilal. Cara membuat jus alpukat: 1. Untuk mengetahui pembuatan jus alpukat. 2. Untuk mengetahui manfaat jus alpukat bagi kesehatan tubuh. Manfaat jus alpukat: jus alpukat bagus untuk kesehatan, meningkatkan kekebalan tubuh sebagai sumber nutrisi yang baik karena mengandung banyak vitamin. Alat dan bahan yang diperlukan: alat blender, pisau, sendok, dan gelas. Bahan yang diperlukan: 1 buah alpukat, susu kental manis, es batu, 2 sendok teh gula, air 200 ml. Adapun langkah-langkah pada pembuatan: yang pertama, cuci buah alpukat, lalu kupas dan pisahkan dari biji serta kulitnya. Yang kedua, kemudian masukkan daging buah alpukat menggunakan sendok ke dalam blender. Yang ketiga, masukkan air, gula, susu, dan es batu. Blender sampai semua bahan halus dan tercampur merata. Langkah ketiga, jus alpukat pun siap disajikan di gelas. Bisa ditambahkan topping sesuai selera. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi saran? Presentasi sudah selesai ya. Kali ini ada kelompok yang mau memberikan saran atau tanggapan. Saya ingin memberikan tanggapan tentang teks prosedur yang kalian buat secara keseluruhan. Isinya sangat informatif dan mudah dipahami. Yang kamu gunakan mulai dari tujuan hingga langkah-langkah sangat membantu membaca untuk mengikuti proses dengan baik. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok? Satu. Ya. Nah ya. Nih. Oh, kalau mau dengan lebih rasa yang lebih enakan itu putih. Tapi lebih komen putih ya. Jangan kombinasi putih. Ayo Raya. Ya, Raya. Kalau jus yang diganti buah lain bisa nggak? Tapi sama. Rasanya sama? Bisa. Bisa karena pembuatannya jus. Buahnya beda. Ya. Ya. Terong juga bisa. Mangga, salak juga bisa. Bisa. Ada lagi yang memberikan tanggapan atau saran? Tanyakan. Saya ingin memberi tanggapan. Ya, silakan. Pastikan untuk mencantumkan peringatan atau tips tambahan agar pembaca bisa waspada saat mengikuti prosedur. Oh ya, terima kasih. Jangan lupa kupas dulu. Sudah nggak ada lagi. Ya, sudah presentasi akan kami tutup. Bila ada salah kata atau niat hati mohon dimaafkan. Saya kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada lagi yang ingin mempresentasikan kelompoknya. Ada lagi? Desti, boleh kelompoknya? Saya silakan maju.
Contohnya ketika kita ingin memasak makanan atau ketika mengoperasikan sesuatu. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses pembuatan sandwich. Adapun tujuan pembuatan sandwich yaitu sandwich biasa disajikan sebagai makanan ringan bagi orang yang tidak punya cukup waktu untuk beraktivitas. Alat-alatnya adalah 1 teflon, 2 spatula, 3 pisau dan gigi, 4 piring. Bahan-bahannya adalah 6 sampai 8 potong roti tawar, 1 buah tomat iris, 1 buah mentimun iris, selada secukupnya, 3 sampai 4 lembar keju, 2 butir telur, minyak goreng secukupnya, mayones dan sesuai selera. Selanjutnya langkah-langkah proses pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah pertama, goreng telur mata satu persatu, lalu sisihkan. Selanjutnya, ambil selembar roti tawar, lalu isi dengan irisan tomat, irisan mentimun, selada, dan beberapa lembar keju. Telur dan mayones pedas. Jika ingin lebih tebal, lakukan langkah ini 2 kali. Kemudian susun kembali menggunakan roti tawar. Pada langkah ini, Anda dapat memotong butir roti sesuai selera. Dan langkah terakhir, potong roti menjadi segitiga dengan menggunakan pisau tajam untuk membuat bagian luar agar mudah dipotong. Cukup mencuci seluruh bagiannya. Cuci sandwich sebelum memotong roti. Sandwich yang dijadikan saja hanya presentasi yang telah melaksanakan waktu, kasih catatan dan saran. Teman-teman mungkin ada yang mau ngasih tanggapan, saran atau pertanyaan? Ya. Telurnya bisa diganti daging. Bisa kalau ada apa aja sesuai selera aja. Ya. Kelompok kalian sudah bagus dan semuanya sudah jelas dan mudah dipahami. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Penyesaran kata bagus, terus penyajian juga bagus. Kelompok kalian bagus. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Kalau teman ada yang diganti sama semangat bisa kamu boleh ganti sesuai selera kamu. Ada lagi yang memberikan tanggapan?
dua jenis, Apa aja jenisnya? yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks. Ya. Jadi kita pada hari ini saya harap pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin menggambarkan perasaannya? Arfanti. Saya lebih merasa senang setelah mempelajari kamus prosedur karena apa yang saya kerjakan di kehidupan sehari-hari lebih mudah. Ya, tepuk tangan dulu bagi yang sudah menjawab. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tes evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Boleh. Silakan kerjakan ya.
tersebut, tetapi kita akan mempraktekannya secara langsung untuk pembuatan es teh manis. Ya, jadi kalian siapkan alat dan barangnya dari rumah. Nanti akan kita praktekkan secara langsung di sekolah. Ya, mungkin hari ini ada yang mau memberikan kata-kata motivasi? Apa aja bebas boleh. Ada yang ingin memberikan kata-kata motivasi hari ini? Apa? Belajar adalah pertumbuhan, terus mencari pengetahuan. Oke, pendidikan sedikit mungkin ya, gapailah impian kalian sehingga apa yang kalian inginkan tercapai. Semoga sukses ya. Oke, sebelum pulang silakan kalian rapikan alat tulisnya, bukunya silakan masukkan di alat tulisnya. Sudah dirapikan? Silakan Adius sebagai ketua kelas disiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia ini selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan di pertemuan selanjutnya. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Citra lakukan kemarin. Nah, gimana perasaan Bu Citra setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Sebelumnya terima kasih ya Bu Maya sudah hadir di kelas saya. Secara keseluruhan saya merasa puas, tetapi masih ada beberapa momen yang menurut saya masih kurang efektif ya Bu. Terutama pada saat mengelola diskusi kelompok. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya kegiatan kita kemarin, saya ingin tanyakan dulu kepada Bu Citra, apa tujuan yang ingin Bu Citra capai pada sesi coaching kita kali ini? Tujuannya saya ingin mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara membuat diskusi kelompok lebih terarah dan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif. Bagus sekali ya, bagus sekali tujuan yang Bu Citra capai. Nah, saya ingin merefleksikan dulu ya Bu tentang kegiatan pembelajaran kemarin. Jadi memang kalau saya perhatikan kegiatan diskusi yang Bu Citra lakukan tuh sebagian besar siswa udah mulai aktif ya. Hanya ada sebagian kecil dari murid-murid yang terlihat konsentrasi. Ya. Nah, menurut Bu Citra, apa penyebab mereka belum bisa aktif? Mungkin kalau dilihat dari penyebabnya ya Bu, mungkin mereka masih kurangnya percaya diri dan mungkin juga belum paham dengan tugasnya, karena saya merasa juga belum memberikan instruksi yang cukup jelas Bu. Bisa sekali Bu Citra. Sudah bisa memahami dan sudah jadi meneliti atau memperhatikan apa nih yang menyebabkan mereka jadi kurang aktif gitu ya. Oke.
Nah selanjutnya apa untuk pertemuan berikutnya ya? Apakah Bu Citra punya strategi lain sehingga mereka yang tadinya pasif jadi bisa lebih aktif? Mungkin saya akan memberikan contoh ya Bu ya, bagaimana cara berdiskusi yang lebih efektif dan juga menetapkan peran, kayak misalnya seperti pemimpin diskusi dan juga menetapkan mencatat dalam setiap kelompok. Kalau saya boleh memberikan saran ya, Iya. gimana kalau di pertemuan berikutnya nanti Ibu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi kepada murid, kemudian memberikan pertanyaan atau tugas-tugas kecil untuk masing-masing anggota kelompok. Kalau menurut saya itu ide yang sangat menarik gitu ya. Saya juga merasa mungkin melalui panduan tersebut mungkin nantinya siswa akan merasa lebih fokus dan juga merasa lebih terarah. Baik, kita tunggu nanti di pertemuan berikutnya. Iya. Saya siap memandu selama dari Bu Citra dalam perencanaan dan insya Allah gimana saya akan siap juga memberikan panduan apa yang akan Bu Citra lakukan di kegiatan belajar besok hari ini. Terima kasih Bu Citra. Gimana sekarang setelah mendapatkan ide-ide baru nih untuk bisa mengatasi siswa atau murid yang masih kurang aktif? Terutama yang pasti saya akan mencoba lagi gitu ya Bu, setelah Ibu memberikan saran, masukan, terutama saya pasti akan mencoba dan pasti saya akan tunggu bimbingan Ibu untuk pertemuan selanjutnya. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Citra. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih Bu, sama-sama.